Selamat datang. Di video ini saya akan tunjukkan cara sebagai pengatur gambar terbaik di TV Dreamy Anda. Pertama-tama, untuk meningkatkan pengalaman menonton kita, saya sarankan ubah mode daya dan matikan mode hemat daya jika Anda mengaktifkannya di TV Anda. Dan untuk itu pertama, kita harus tekan tombol gear di remote control untuk buka menu pengaturan cepat, lalu ke semua pengaturan dengan pilih icon gear di layar. Lalu Anda harus gulir ke bawah ke sistem, buka menu sistem ke daya dan energi ke mode energi, dan di sini aktifkan mode energi yang ditingkatkan atau dioptimalkan. Nah, yang ditingkatkan akan jadi pilihan terbaik. Meski itu pakai sedikit lebih banyak daya, tapi saya lebih suka pakai yang ditingkatkan. Jadi yang dioptimalkan juga tidak apa-apa ya. Tapi itu mungkin tidak mengeluarkan potensi penuh perangkat Anda untuk Anda. Jadi setelah Anda pilih mode energi yang ditingkatkan, mari kembali ke video dan mari terapkan beberapa perubahan padanya. Oke, jadi tekan tombol gear sekali lagi. Lalu alih-alih ke semua pengaturan, mari navigasi ke ubin gambar dan buka pengaturan gambar. Sekarang pertama-tama kita harus atur mode gambar yang sesuai. Nah, saya tidak sarankan pakai mode olahraga atau mode vivid. Mode vivid kebanyakan dipakai untuk iklan TV, jadi tidak terlalu berguna. Itu terlalu terang dan warnanya terlalu berlebihan, terlalu tajam cuma untuk tunjukkan sesuatu di stand di toko. Jadi sebagai gantinya, saya sarankan mulai dengan mode standar atau mode film. Jadi mode film akan buat gambarnya sedikit lebih hangat seperti yang Anda lihat. Jadi jika Anda tidak suka efek ini, Anda juga bisa pakai mode standar. Tapi secara pribadi, saya akan pilih mode film. Plus lampu latar di mode ini otomatis diatur ke 100, yang memang kita butuhkan untuk pengalaman gambar terbaik. Sekarang kecerahannya agak atau diatur, menyesuaikannya sesuai dengan kecerahan lingkungan Anda. Tapi saya sarankan biarkan saja di tengah, sama seperti kontras. Sekarang saturasi warna di angka 40 adalah hal yang bagus. Kita bisa tingkatkan ke tengah jika Anda ingin lihat lebih banyak warna. Sekarang mari atur ketajaman ke 0. Ini fitur ketajaman kecerdasan buatan, jadi otomatis mendeteksi di mana ia perlu buat elemen yang kita lihat di layar lebih tajam. Dan itu tidak selalu yang kita butuhkan. Saya lebih suka menonton film dengan ketajaman asli tanpa penajaman buatan. Fitur ini tidak selalu meningkatkan kualitas gambar kita, jadi saya sarankan atur saja ketajaman ke 0 lalu buka pengaturan lanjutan. Nah, hal pertama yang akan meningkatkan kualitas gambar secara signifikan di sini adalah mode HDR yang bisa kita aktifkan langsung seperti ini. Meskipun seperti yang Anda lihat, terkadang ini bisa mendistorsi gambar kita. Sekarang kita bisa menonaktifkan mode HDR atau sebagai gantinya kita bisa kurangi kecerahan dan juga kurangi saturasi warna. Karena menurut saya saat ini ini sudah terlalu berlebihan. Jadi mari kita atur juga kontrasnya ke 50 dan mari kita kurangi tingkat saturasi ke 40 atau bahkan kurang jika Anda mau. Tapi saya biasanya. Dan sekarang mari kita kembali ke pengaturan lanjutan. Sekarang di sini, mari kita nonaktifkan pengurangan draw dinamis dan juga pengurangan draw impact agar gambar terlihat lebih baik. Sekarang mari kita nonaktifkan juga kontrol luma adaptif. Sekarang Anda bisa melihat bagaimana fitur ini sendiri mendistorsi realismenya, maksud saya. Keaslian dari apa yang Anda lihat di layar itu sangat penting. Jadi jika Anda mematikan fitur ini, macan tutul ini, saya rasa ini memang seekor macan tutul, akan terlihat jauh lebih hidup daripada saat tanpa fitur itu. Dengan fitur tersebut, tampilannya jadi lebih nyata, lebih hidup, dan terasa lebih mengesankan dibandingkan tanpa fitur itu. Dan kemudian mari kita nonaktifkan juga kontrol kontras lokal. Sekarang penguat warna dapat diatur ke rendah atau mati, tetapi saya sarankan mati untuk warna yang lebih baik. Sekarang rona kulit, pastikan untuk mengaturnya ke mati. Aika tidak yakin untuk apa sebenarnya benda ini dirancang, tapi ini hanya mendistorsi semua warna yang terlihat seperti kulit.
dan mode film day bisa tetap aktif. Sekarang dekangan biru tidak akan membuat perbedaan besar. Sekarang gamma bisa diatur ke tengah. Sekarang mari kita ke MEMC dan nonaktifkan karena itu hal lain yang akan mendistorsi gambar Anda saat bergerak. Jadi itu efek opera sabun jika Anda pernah mendengarnya. Ya, ini menambahkan beberapa bingkai tambahan di antara bingkai aslinya dan menghaluskan gambar Anda dan terkadang seringkali itu terlihat tidak alami. Jadi mari kita nonaktifkan MEMC dan mari kita nonaktifkan juga mode pelindungan mata. Maksud saya, Anda bisa Anda bisa mengaktifkannya karena alasan yang jelas, tapi secara umum biarkan saja mati. Dan sekarang mari kita lewati penyetel warna. Kecuali jika Anda ingin menyetel warna Anda, yang bisa Anda lakukan di menu ini. Anda bisa menyesuaikan warna untuk setiap pengaturan yang Anda miliki di menu pengaturan gambar utama. Tapi secara umum, menurut saya itu tidak perlu. Itu hanya akan membuang waktu kita. Jadi kecuali jika Anda benar-benar ingin menyetel warna Anda, kita tidak perlu ke sana. Dan sebagai gantinya kita bisa pergi ke koreksi keseimbangan putih 11 titik. Dan sekarang secara opsional Anda bisa meningkatkan nilainya di sini menjadi 20% penguatan dan itu saja. Sekarang peningkatan sudut pandang, sudut kita bisa juga akan membiarkan kita melihat objek di layar seperti lebih 3D. Jadi mereka akan mendapatkan volume dengan cara ini jika Anda mengaktifkan peningkatan sudut pandang. Jadi saya pribadi merekomendasikan untuk mengaktifkan fitur ini. Dan sekarang saya rasa ini praktis semuanya dan kita bisa mencoba untuk memutar video ini dan melihat seperti apa tampilannya. Dan secara umum bagi saya ini terlihat bagus, terlihat jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi saya akan tetap dengan pengaturan gambar ini saja. Semuanya terlihat baik-baik saja. Semua warnanya ditransfer dengan sangat baik. Mungkin sedikit terlalu terang untuk mata saya. Tapi secara umum saya suka warnanya sekarang dan pengaturan gambarnya sekarang. Dan saya rasa pengaturan ini akan berlaku untuk sebagian besar mode saya rasa seperti bahkan jika Anda bermain game, jika Anda menonton film atau apapun, saya rasa ini akan bekerja paling baik untuk Anda. Jadi begitulah cara Anda mengatur pengaturan gambar terbaik di TV Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, harap pertimbangkan berlangganan ke saluran kami, beri kami suka dan komentar di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya.